Polisi ini kita punya saudara. Ya, betul. Hormati seragamnya. Betul. Sama-sama kita ke Polres. Ayo. Ya, betul. Ayo Pak. Ayo. Mobil mana mobil? Buka jalan, buka jalan, buka jalan. Jangan buka jalan. Nggak ada PWI di Tangerang. Assalamualaikum Bar. Ente Muslim, kita Tentara Nasional Indonesia, banyak yang Muslim juga. Jangan kamu memprovokasi orang Muslim se-Indonesia. Kamu dengan ngatas nama ini jelek-jelekin baliho pimpinan kami, maksudmu apa? Kamu jelekin pimpinan kami, berarti kamu jelekin kami semua, prajurit Tentara Nasional Indonesia. Kamu lihat, kita semua cari kau. Kau kalau udah dicari sama Tentara Nasional, paling ujungnya kau nangis, jelas itu. Jangan cuma kau berani yang gebukin tukang ojek, santri, jelas. Maka berhati-hatilah ketika kita menyakiti orang yang orang itu tidak melawan. Hati-hati. Kenapa? Dialah pemenang dari sebuah pertarungan. Hari itu memang seperti dia tersakiti, hari itu dia kalah. Tapi ingat, seluruh semesta menyaksikannya dengan penuh cinta dan rasa. Kau akan dihancurkan pada suatu saat akta kepongahan. Habib Bahar bin Smith kembali menjadi sorotan pemirsa usai insiden pemukulan terhadap anggota Banser. Ini situasi semakin memanas. Seorang anggota TNI terang-terangan menantang Habib Bahar bin Smith, membuat suasana menjadi ketar-ketir. Tak berhenti di situ, Kang Deddy Mulyadi atau KDM pun turun tangan dengan menggandeng aparat TNI. KDM mendesak agar Habib Bahar segera ditangkap dan diproses hukum. Drama besar pun tak terhindarkan. Publik menunggu apakah Habib Bahar mampu menghadapi tekanan ini atau justru semakin terpojok. Oke pemirsa, kita simak saja seperti apa video selengkapnya para Banser serta tokoh-tokoh menghujat Habib Bahar karena mengkroyok anggota Banser. Kita tonton sampai habis, silahkan berkomentar. Ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahar bin Smith diduga ikut serta dalam penyekapan, pengeroyokan, penganiayaan, bahkan dalam tanda kutip penyiksaan terhadap salah satu anggota Banser atas nama Wira, yang ternyata merupakan Satkoryon Banser di kota Tangerang. Korban sendiri menghadiri kegiatan tersebut dalam rangka menghadiri acara Bahar bin Smith dengan tujuan menyimak pengajian. Namun ketika korban ingin bersalaman dengan Bahar bin Smith, tiba-tiba kemudian ada dugaan provokator yang meneriakkan kalau korban merupakan penyusup. Maka lantas kemudian terjadi penganiayaan, bahkan dugaan penyekapan, penyiksaan. Mirip sekali dengan kelakuan PKI. Maka atas kejadian ini kami menghimbau kepada aparat penegak hukum untuk segera menangkap para pelaku penyekapan, penganiayaan, dan penyiksaan tersebut. Dan bahkan jika Bahar bin Smith terlibat, maka segera tangkap dan penjarakan Bahar Smith. Ini tidak bisa dibiarkan. Jika penegak hukum ternyata membiarkan perkara ini berlarut-larut, kemudian menguap begitu saja, maka berarti ini memungkinkan penegak hukum tidak bisa dipercaya dan tidak profesional. Maka dengan kemungkinan ini boleh jadi masyarakat akan menempuh inisiatif sendiri untuk mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Dan kami juga menegaskan agar PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama,
dan pengurus pusat GP Ansor untuk segera memberikan atensi ke Mabes Polri, ke Polda setempat dan Polres setempat, atensi guna melakukan percepatan terhadap langkah-langkah hukum menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. PBNU maupun pimpinan pusat GP Ansor tidak bisa mengabaikan ini. Karena satu kader kita yang terabaikan begitu saja, ini menunjukkan sikap kita yang tidak peduli dengan kader sendiri. Ingat, NU besar bukan karena PBNU. Ansor besar bukan karena pimpinan pusat GP Ansor. Tapi karena ada kader-kader kita yang di bawah, yang bersedia kemudian menjadi bantalan. Kejadian ini tentunya sangat-sangat kita sayangkan. Mengapa? Dikarenakan saudara atau sahabat Mira menghadiri kegiatan tersebut murni ingin menghadiri pengajian dan ingin bersalaman dengan Bahar Smith. Mengapa lantas kemudian kehadiran beliau dijadikan seperti momok? Dan tidak mungkin beliau akan melakukan kekacauan kalau datang ke sana sendirian. Akhirnya kemudian menjadi korban pengeroyokan bahkan penyiksaan. Coba kita simak dulu video berikut ini. Gimana kan? Ya awalnya itu marketing saya bawa ke dalam ruangan tapi dia tuh keluar udah tuh dia hari apa ya di situ tuh dikoyok tuh pukulin terus ada hari saya udah tuh udah selesai saya lagi di bawah Habib Bahar ketawa Korban dipiting ya? korban dikerjain lagi lebih parah lagi Sambil mata ditutup, dibekap mulutnya dibekap mulut dibekap. pakai air aduk basah suruh aku siapa saya Terus mata ditutup. ya mulut aja terus siram air Itu Bahar itu yang nyeret. bahan dua kali Bahar, dia menyebut Bahar pelakunya. Bahar yang ngehantem ya. Bahar yang menghantam. orang wajib Sama Bahar diapain aja? dibekap Lebih parah lagi. terus ada yang mulut Disundut. agak rokok Ada berapa anak buahnya Bahar yang ngehantem? 10 lebih lah orang dari luar satu tuh dari luar udah pukul saya 10 lebih. ya Berarti sama Baharnya 11. sama bahannya gitu 11 dengan Bahar, Ya, menurut sama keterangan di sini. Bahar itu 10 lebih. oh iya Terus ada ancaman apa? mau dibunuh mau dimutilasi Mau dibunuh, mau dimutilasi. Iya. Si Bahar yang ngomong. Mau dibunuh, mau dimutilasi katanya. Bahkan di sini dikatakan si Bahar yang ngomong. Si anjing Bahar yang ngomong. Kalau saya sendiri pribadi, mau Habib itu turunan Nabi atau tidak, kalau salah, ya kita koreksi, tidak apa-apa. Tetapi yang lebih dari itu, kemudian ternyata muncul klaim-klaim bahwa Republik Indonesia itu ada karena Habib. Wali Songo itu semuanya Habib. Padahal Habibnya baru datang sesudah Wali Songo meninggal. Gitu loh. Lalu klaim ini turunan Habib ini. Imam Bonjol coba dibilang itu Habib Sahabuddin. Itu dari mana? Kok Imam Bonjol Habib Sahabuddin gitu. Lalu ada hurufatnya bahwa kakek saya yang namanya Mugaddam itu bisa membentak malaikat mungkar dan nakir katanya. Karena menyiksa orang di sebelahnya, orang banyak dosa dikuburkan di sebelah kakek saya itu lalu disiksa oleh malaikat mungkar nakir, keluar kakek saya panggil mungkar nakir, pergi kamu katanya. Itu kan khurafat. Meskipun ini tidak bisa merepresentasikan Habib Tidak, gitu Pak. wah, Habib banyak yang bagus. Saya punya Habib Quraisy Shihab bagus. Saya punya Habib Alwi Shihab bagus. Habib Syekh saya kenal bagus, sangat santun. Ada juga Habib namanya Habib Ahmad bagus. Habib Abu Bakar yang saya kenal di Pasuruan bagus. Dan semua itu dihormati. Habib ini nih mengklaim-klaim begitu dan orang yang tidak tahu, orang awam banyak yang percaya karena ini Habib yang ngomong. Habib benar. Lalu rasa cinta saya kepada negara ini menjadi luntur. Seakan-akan ini karena Habib. Di situ saya tersinggung. Rasa cinta tanah air saya, kebanggaan kepada leluhur saya sendiri itu bangkit. Apalagi kemudian ada pemalsuan kuburan-kuburan tuh ya. Nama kuburan biasa dibangun menjadi ini Habib ini. Padahal tidak jelas siapanya. Orang berziarah ke situ ini karena atas fatwa Habib Sibir. Ya, di surat yang beredar itu Bapak menekankan bahwa ini kemuliaan Habib, pendahulu kita yang menjadi terus terang. Yang kedua muncul kelas-kelas dalam Islam. Iya, kelas-kelas itu. Kalau Habib itu lebih tinggi dari Kiai.
Dan itu semua ada, Mas.